Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pinjam meminjam dan gadai. Baiklah, saya Rahmadia Asaro dengan NIM 203040207072. Dan saya Seno Elambuci Ramdhani dengan NIM 2030402082. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Seno Buci Ramdhani. Yang pertama yaitu pengertian rain dan kar. Kata yang tersusun dari huruf dal, ya, dan na mengandung beberapa makna. Di antaranya adalah pertama, al-dayan yang berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna hakim yang bijaksana. Kedua, kata itu mengandung makna al-qahar yang berarti maha memaksa dan membuat patuh. Ketiga, kata dain yang berarti segala sesuatu yang tidak ada atau tidak hadir. Kata mudayana merupakan bentuk masdar dari kata dayana yang makna kata itu mengikuti wazan atau timbangan kata. Fa'ala yang mengandung makna li al-musyarakah baina itsnain atau saling antara dua orang sehingga dayana memiliki makna saling menghutang dan masdarnya adalah mudayana yang memiliki arti utang piutang. Secara istilah, dain dapat dipahami bahwa dain mencakup segala jenis utang, baik akibat dari suatu akad seperti jual beli secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan, dan lain-lain. Dain juga bisa disebabkan dari menghabiskan atau merusakkan barang orang lain. Selain itu, dain juga mencakup akad kar atau pinjaman atau utang piutang di dalamnya. Di dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti yang sama, yaitu utang. Kata tersebut adalah dain dan kar. Secara bahasa, kar berasal dari kata yang memiliki persamaan arti dengan artinya memutus atau memotong. Wahbah Zuhaili menjelaskan kata kar merupakan bentuk masdar yang berarti potongan. Harta yang diberikan kepada peminjam disebut al-qard karena ia adalah potongan dari harta si pemberi pinjaman. Yang kedua itu pengertian gadai dalam fikih Islam. Konsep tersebut dikenal dengan istilah ran. Adapun definisi ran akan dipaparkan sebagai berikut. Menurut bahasa, menggadaikan, menangguhkan, atau jaminan, dan dapat juga dimaknai dengan al-habsu. Secara etimologi, ran berarti tetap atau lestari, sedangkan al-habsu berarti penahanan. Said Sabiq mengemukakan bahwa ran menurut syara adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian atau manfaat barangnya. Dalam fikih sunnah, ran menurut syara adalah artinya menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil atau manfaat barang itu. Kemudian pinjam meminjam terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245, yaitu
mangzalazi yukridullaha kordon hasanang fayudo ifahulahu at afang kasyira wallahu yabitu wa yabatsut wa ilaihi turja'un. Dan kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yaitu ya ayyuhallazina amanu iza tadayaktum bidainin illa ajalim mumassamang faktubuh walaitub bainakum katibum bil adli wala yaba katibun ay yaktuba kama Allah Allamahullahu falyaktub wal lililazi Allahil haqu wal yataqillaha rabbahu wala yabqas minhu syai'a fa in kanal alaihi aku safihan au do'ifan au layas tati ayyumila wa fal yumil waliyuhu bil ad wastasihidu saihi daini mirrijalikum fa ilam yakuna rajulaini farajulu wamro'ataini mimman tadawna minasy syuhada'i ang tadlila dahuma fatuzakiro dahumal ukro wala yabashi syuhada iza madu'u wala tas'amu ang taktubuhu sogiran au kobiran illa ajali zalikum aksatu indallahi wa aqwamuli lisi syahadati wa adna alla tatabu illa ang takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junnahum alla taktubuha wa ashihidu iza tabayyanatum wala yudoro katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wa taqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala ta'tumush syahadah
Wa may yaqtumha fa innahu athimun qalbuh. Wallahu bima ta'maluna alim. Yang keempat yaitu penafsiran ayat pinjam meminjam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 dijelaskan bahwa barang siapa yang mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat ganda. Sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaannya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Dijelaskan bahwa tuntutan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apapun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan pemeliharanya, dan wahai para saksi. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya. Karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Karena bergelimang dosa, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apapun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati. Yang selanjutnya yaitu penafsiran ayat-ayat gadai, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua saksi perempuan. Adapun gadai menurut istilah berarti suatu akad utang piutang dengan jaminan atau suatu barang sebagai penguat kepercayaan utang piutang tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abdul Majid dan kawan-kawan. Sebagaimana hadis Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, yang artinya, dan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo. Sedang Nabi Muhammad SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu, dan dalam satu lafal Nabi SAW wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seseorang Yahudi dengan 30 syak gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok 7. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.